Hai guys, selamat datang di film kita. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, saya ucapkan terima kasih dan saya harap kalian menyukai channel ini dan selalu stay tune. Kali ini, saya akan menceritakan kembali lanjutan film yang berjudul The Punisher yang dirilis tahun 2017, season 1 episode yang kelima. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke alur filmnya. Alur cerita film kita dimulai. Di awal episode ini, Dina sudah berada di kediamannya dengan bekas luka yang ada di perutnya. Saat itu, bayang-bayang wajah Frank Castle terlintas di pikirannya yang menyeratkan akan ketidakpercayaannya bahwa Frank masih hidup. Frank dan David juga sudah berada di kediaman David sendiri. Saat itu, David kesal kepada Frank yang harusnya tidak membantu Dina karena itu akan membuat identitasnya ketahuan dan akan membuat mereka menjadi tidak leluasa dalam menjalankan rencana. Sebab apabila itu sampai ke Kemhan, mereka akan dicari. Hal itu juga akan membuat keluarganya tidak aman, ujar David. Namun Frank memberitahu bahwa David harusnya mengikuti rencana saja. Sebab Frank yakin bahwa Dina saat itu tidak sadar. Lalu ia pergi menjumpai istri David untuk memperbaiki mobil istrinya. Saat Frank sudah sampai di kediaman keluarga David, ia berbincang-bincang dengan anak perempuannya sembari memperbaiki mobil. Saat itu mereka terlihat akrab karena memiliki hobi yang sama, yaitu membaca buku. Singkat cerita, mobil tersebut sudah selesai diperbaiki Frank. Lalu saat itu istri dan anak perempuan David mengundangnya makan malam di hari Minggu sebagai tanda terima kasih mereka. Awalnya Frank menolaknya, namun mereka memaksanya hingga Frank menyetujuinya. Scene berlanjut. Saat Sam dan Raffi sedang berbincang-bincang di kantor mereka, tiba-tiba Dina datang ke sana. Saat itu, Sam dan Raffi terkejut akan kedatangannya, karena ia sudah disarankan agar istirahat akibat kecelakaan beberapa waktu yang lalu, sampai keadaannya sudah sehat kembali. Namun, ia menolaknya. Mengetahui Dina adalah perempuan yang keras kepala, Raffi katakan bahwa Dina sudah melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Bahkan masyarakat menganggapnya sebagai jagoan. Lalu ia katakan kembali agar Dina menyampaikan sesuatu sekarang apabila ada yang ingin ia katakan, yang secara tidak langsung Raffi mencurigai bahwa Dina menyembunyikan sesuatu. Beberapa waktu kemudian, Dina sudah berada di ruangan kantornya. Saat itu, ia memperhatikan foto Frank Castle, lalu mencocokkannya dengan apa yang ia lihat pada waktu kecelakaan beberapa hari yang lalu. Ia juga memperhatikan kembali foto-foto lainnya dan menemukan foto wanita yang ada di samping Frank yang bernama Karen. Di tempat berbeda, David sedang mengamati video Ahmad Zubair yang disiksa oleh William Rawlins yang di episode sebelumnya kena pukulan maut Frank. Dan beberapa waktu kemudian, datanglah Frank. David mengajaknya berbincang-bincang dengan mengatakan bahwa salah seorang dari rekan Frank saat melaksanakan operasi Kerberus mengetahui bahwa operasi yang dilakukan mereka adalah salah. Hal itu pun dibenarkan oleh Frank yang juga merasakan hal yang sama. Ia katakan bahwa rekannya tersebut bernama Gunnar Henderson. Scene berlanjut. Dina akhirnya bertemu dengan Karen. Di pertemuan tersebut mereka berbincang-bincang yang secara bersamaan mengetahui bahwa Carson Wolf yang dibunuh Frank di episode sebelumnya adalah polisi korup. Lalu Dina menanyakan mengenai Frank Castle kepadanya. Karena beberapa tahun yang lalu, ia berusaha membantu Frank agar terbebas dari penjara. Karen katakan
bahwa itu hanyalah sebatas pengacara dan klien saja. Dan Karen coba berdalih bahwa tidak baik membahas orang yang sudah mati, lalu mengalihkannya ke kasus di dermaga beberapa hari yang lalu yang membuat Dina kecelakaan. Singkat cerita, Dina merasa bahwa Karen mengetahui banyak hal tentang Frank, hingga ia menanyakan bagaimana karakter Frank Castle sebenarnya. Karen katakan bahwa ia adalah pria yang baik, jujur, punya prinsip dan rasa hormat, dan katakan kembali bahwa ia jangan diganggu. Apabila itu terjadi, ia akan menghabisinya sendiri. Beberapa waktu kemudian, saat Karen sudah tidak bersama Dina, Sam pun datang, yang sebelumnya dipanggil Dina untuk berdiskusi terkait kasus di Kandahar yang menyebabkan Ahmad Zubair terbunuh. Dina meminta agar Sam mencari tahu keberadaan Frank Castle, Edward Drogin, dan Gunnar Henderson. Namun saat itu Sam menolaknya dengan mengatakan bahwa kasus ini sudah ditangani oleh instansi yang lain yang lebih tinggi dari mereka, dan menyarankan lebih baik menyelidiki kasus senjata yang dicuri di dermaga. Lalu ia pergi meninggalkan Dina. Saat Sam keluar dari ruangan, Dina pun mengikutinya dan mengatakan bahwa ini ada kaitannya dengan pencurian senjata di dermaga. Karena Frank Castle adalah pencurinya. Dina juga katakan bahwa Frank yang mengeluarkannya dari mobil dengan berpesan agar jangan menghalanginya. Sam merasa hal itu mustahil, lalu ia pergi meninggalkan Dina. Di tempat berbeda, David memberitahu bahwa Frank mendapat pesan dari Karen agar menemuinya. Saat mereka bertemu, Karen langsung memberitahu bahwa identitasnya sudah diketahui oleh Dina Madani. Lalu Frank menjawab bahwa itu terjadi karena ia menyelamatkan Dina dari mobilnya yang akan meledak. Singkat cerita, Frank memberitahu kepada Karen, ia sengaja mencuri senjata di dermaga agar memiliki amunisi untuk membalas dendam terhadap bajingan yang membuat keluarganya terbunuh. Saat itu Karen sedih karena ia tidak ingin kehilangan Frank kedua kalinya dan meminta pengadilan yang menghukum mereka. Namun Frank tegaskan bahwa itu tidak akan mungkin terjadi karena mereka yang mengatur hukum, dan meminta agar Karen jangan terlibat, sebab itu membahayakannya. Lalu ia pun pergi meninggalkan Karen. Scene berlanjut. Dina dan Sam sedang diinterogasi terkait penangkapan transaksi senjata ilegal di dermaga. Saat interogasi selesai, mereka bertemu. Sam katakan bahwa ia akan membantunya dalam menemukan info tentang Frank Castle dan rekan-rekannya. Tetapi apabila dalam seminggu tidak ada perkembangan, ia tidak akan mau terlibat lagi. Sementara David dan Frank berbincang-bincang mengenai Gunnar Henderson yang ternyata lebih memilih tinggal di tempat yang sangat sepi dan mengasingkan diri dari dunia. Saat itu Frank sedang bersiap-siap untuk keberangkatannya menemui Gunnar. Lalu David menawarkan diri untuk mengikutinya supaya ada yang mengendarai mobil untuknya. Singkat cerita, setelah Frank dan David menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka akhirnya sampai di pinggir hutan. Mengetahui bahwa kendaraan tidak bisa dibawa masuk, akhirnya Frank melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Sementara David diminta untuk standby saja di mobil, ujar Frank. Setelah berjalan kaki berjam-jam, Frank akhirnya menemukan rumah kecil di hutan tersebut, yang sudah pasti itu adalah kediaman Gunnar. Lalu Frank memanggilnya. Saat ia menyusuri rumah tersebut, tiba-tiba ia dipanah oleh seseorang yang ternyata itu adalah Gunnar. Frank coba meyakinkannya bahwa ia adalah Frank Castle, rekannya waktu di Afghanistan. Ia kembali katakan bahwa mereka ternyata dulu dikhianati oleh Sonover. Setelah mencoba meyakinkannya, akhirnya Gunnar percaya dan meminta maaf karena sudah memanahnya. Frank memberitahu tujuannya adalah meminta nama-nama pasukan Orange
agar membunuh mereka semua. Namun Gunner tidak memilikinya, bahkan tidak mengenal mereka. Dan beberapa saat kemudian, terdengarlah suara helikopter. Yang ternyata itu adalah pasukan yang dikirim oleh William Rawlins untuk membunuh Gunner. Hal itu pun diketahui oleh David, sehingga ia langsung memberitahukannya kepada Frank. Saat pasukan dari Rawlins sudah mendarat, mereka mengejar Gunner. Namun Frank dan Gunner memberikan perlawanan kepada mereka hingga membunuh satu persatu pasukan CIA tersebut, yang membuat Rawlins terkejut bahwa di situ ternyata ada Frank Castle. Setelah menempuh perjalanan berjam-jam hingga larut malam, Gunner sepertinya tidak mampu lagi melanjutkan perjalanannya dan meminta agar Frank menguburkannya di hutan tersebut. Namun Frank menenangkannya dengan mengatakan akan mencari bantuan, lalu ia pun pergi. Saat dalam perjalanan, Frank pun terjatuh, yang menandakan bahwa ia juga sudah sekarat. Di tempat berbeda, Dina dan Russo bertemu. Mereka berbincang-bincang, serasa memiliki beban berat yang sama. Dan Russo katakan, cara agar tetap tenang adalah melupakannya sejenak dengan cara olahraga naik turun dan maju mundur. Don't stop. Scene berlanjut. David memasuki hutan untuk mencari Frank. Saat ia menyusuri hutan tersebut, akhirnya menemukan Frank sudah tak sadarkan diri dan langsung membawanya ke mobil untuk diobati. Saat dalam perjalanan pulang, David khawatir bahwa Frank akan mati. Dan beberapa saat kemudian, ia pun tersadar. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita film kita. Untuk episode berikutnya akan saya ceritakan kembali ke kalian semua. Namun jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya agar kita bisa bertemu kembali di episode selanjutnya dan film-film lainnya. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan bersyukur. Terima kasih.